Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur mari kita haturkan ke Tuhan kita Yesus Kristus, karena oleh kasih karunia-Nya kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan sukacita, kita diberikan damai sejahtera, kita diberikan ketenangan yang daripada Tuhan. Walaupun pergumulan tetap ada, walaupun masalah tetap ada, walaupun beban kehidupan ini masih tetap ada, tapi kita bisa menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada jawaban, dan di dalam Tuhan saja kita merasa tenang. Amin. Kita mengucap syukur dari minggu-minggu kemarin, kita sudah belajar bersama tentang renungan kuasa perkataan. Kita mempelajari tentang pertama, keselamatan hubungan dari kuasa perkataan. Yang kedua, kita belajar pengendalian emosi dari kuasa perkataan. Yang ketiga, kita belajar mujizat kesembuhan dari kuasa perkataan. Yang keempat, berkat atau kutuk dari kuasa perkataan. Dan saat ini kita memasuki poin yang kelima, yaitu dibenarkan dari kuasa perkataan. Siapa di sini yang mau dibenarkan oleh Tuhan? Saya rasa kita semua mau dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Wanita bijak, wanita hebat, wanita berkemenangan di dalam Tuhan, wanita pilihan, wanita penolong yang diurapi Tuhan, bersama kita mau dibenarkan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Matius pasalnya yang ke-12 ayat 36-37, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 12 ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan sebagai manusia. Kita diperbolehkan, diizinkan melakukan segala sesuatu. Tapi bukan berarti segala sesuatu itu benar di hadapan Tuhan. Sama seperti kebenaran firman Tuhan ini. Pada saat hari penghakiman, kita akan dihakimi menurut apa yang kita perbuat, termasuk dalam perkataan kita. Apakah yang kita katakan, apakah yang kita ucapkan kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada kakak adik kita, kepada teman-teman sepelayanan kita, kepada rekan-rekan kita, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita katakan? Apakah hal yang membangun? Apakah hal yang mengutuki? Apakah hal yang menyelamatkan? Apakah hal yang membangkitkan emosi? Apakah hal yang membawa kesembuhan? Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akan lebih baik kita memperkatakan sebuah perkataan yang membangun. Siapa di sini yang memiliki tanaman di rumahnya? Saya memiliki tanaman. Saya memiliki pohon jeruk, di mana ketika pohon jeruk itu saya siram, saya ajak bicara, dan ketika saya ajak bicara, tumbuh ya pohon jeruk, dia mulai di ranting-rantingnya tumbuh dengan daun-daunnya, lalu tumbuh buahnya. Sama seperti tanaman, mereka bisa bertumbuh, tapi mereka juga bisa mati. Ketika kita kutuki, jangan hidup, jangan hidup, lalu mereka tidak akan hidup. Demikianlah juga manusia. Manusia akan bertumbuh ketika kita perkatakan dengan benar, baik dan benar. Apa yang kita ucapkan kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan kita, sesama umat manusia, sesama Kristen, ataupun yang bukan. Di situ kita akan dinilai, siapakah Tuhan kita? Dari perkataan kita, apakah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, ataukah kita bisa menjadi teladan, dan kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, menjadi berkat, berdampak positif bagi lingkungan kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan, tujuan hidup kita di dunia ini adalah memuliakan nama Tuhan.
Bagaimana caranya? Kita dapat memperkatakan hal yang baik dan benar. Kita bisa mendoakan dengan perkataan kita. Kita bisa mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, firman Tuhan yang kita pelajari setiap minggunya, bisa kita katakan karena di sana ada kuasa. Ada kuasa mujizat Tuhan dan kita dibenarkan menurut ucapan kita. Ucapan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita katakan kepada sesama kita, itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apa yang kita ucapkan kepada Tuhan kita, itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Sungguh alangkah baiknya ketika kita hidup rukun sesama. Kita bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan, dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh alangkah indahnya ketika kita memperkatakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia. Sebagai manusia kita senang dipuji, bukan? Demikian juga Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dipuji, senang diagungkan, senang dimuliakan. Karena itu, bertanggung jawablah atas ucapan kita. Bertanggung jawablah dan gunakanlah perkataan, bibir lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah orang yang membangun, jadilah terang, jadilah berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa di dalam perkataan kami ada kuasa, bahwa di dalam perkataan kami ada otoritas dari sorga. Karena itu kami tidak ingin main-main dengan perkataan kami. Kami ingin menjadi berkat dalam perkataan kami. Kami ingin memberikan keselamatan dalam perkataan kami. Kami ingin ada kesembuhan dalam perkataan kami. Kami ingin menyatakan mujizat Tuhan. Dan kami ingin dibenarkan dalam Tuhan dalam perkataan kami. Pada saat penghakiman nanti Bapa, mampukan kami bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan. Dalam perkataan kami Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu Allah Roh Kudus tolonglah kami, setiap kami ya Tuhan, yang berada dimanapun saat ini, baik yang menonton, mendengarkan. Biarlah Allah Roh Kudus memperkuat iman batiniah kami. Kami boleh bertumbuh karena kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup taat akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjaga kekudusan. Dan Engkau memberkati kami, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan pekerjaan bagi yang butuh pekerjaan, memberikan jodoh bagi yang butuh jodoh, berikan pendidikan bagi yang membutuhkan sekolah. Engkau memberikan kecukupan ekonomi bagi yang membutuhkan ekonomi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memberikan pelayanan bagi kami yang membutuhkan pelayanan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu, jawaban doa itu boleh nyata atas segala pergumulan kami Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami setia, dan Tuhan kami besar. Hanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara sudah setia dalam renungan wanita bijak, wanita pemenang, wanita pilihan Allah. Karena itu jika saudara rindu untuk diberkati lebih lanjut, mau melakukan konseling ataupun lainnya, kiranya saudara dapat menghubungi kami dan beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, shalom.